Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraziza dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh dari kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Yang akan saya bahas kali ini adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sebenarnya, sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi, seiring dengan perkembangannya proses globalisasi ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal ini. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harusnya bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang keenam, memperkerat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 3 hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, yaitu pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dapat dipertegas salah satunya dengan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Kegiatan konkretnya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, misalnya tingkat pendidikannya, derajat kesehatannya, dan tingkat kesejahteraannya. Yang kedua, meningkatkan komoditas ekonomi dan mutunya, jumlahnya dan pasokannya, serta harganya bersaing. Yang ketiga, perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam hal ini, hukum yang dibuat harus melindungi kepentingan bangsa dan negara.
Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.